فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد. Kita akan lanjutkan kembali kajian rutinitas kita ba'dal asar dari kitab Al-Mabadi'ul Mufidah fi Tauhid wal Fiqh wal Aqidah. Prinsip-prinsip dasar yang bermanfaat dalam materi pengesahan Allah, fikih atau pemahaman ibadah dan juga ideologi. Sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh An-Nasrul Amin Yahya bin Ali Al-Hajuri Hafizahullah Ta'ala. Kali ini kita akan masuk pada pembahasan yang baru pada poin yang ke-6 setelah pembahasan yang pertama atau pada sebelumnya yang kita ambil berkaitan dengan akidah seorang muslim tentang Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Langsung kita baca pada poin yang ke-6. As-sadisu, yang ke-6, fa idza qila laka, apabila dikatakan kepada engkau, ma awwalu wajibin 'alal 'abd, kewajiban apakah yang paling pertama kali bagi setiap hamba? Kita ulangi bunyi materi yang akan kita bahas pada pertemuan kita di sore hari yang berbarakah ini. Ma awwal wajibin 'alal 'abd, kewajiban apakah yang paling pertama kali bagi seorang hamba? Judul bab ini menerangkan kepada kita tentang apa yang paling pertama yang harus diketahui, diamalkan, dipraktikkan oleh seorang hamba. Sebelum kita membaca jawaban sekaligus penyebutan dalil dari penulis tentang materi pertama yang wajib bagi seorang hamba, di sana ada sebagian pemikiran yang menyimpang dan tergelincir akan hal ini, yang berasal dari firqah, madhab, golongan, aliran yang menisbatkan diri kepada agama Islam. Sebagian mereka dari kelompok atau firqah yang ada mengatakan bahwasanya kewajiban yang paling pertama kali yang harus diamalkan oleh seorang hamba adalah mendirikan daulah Islamiyah. Yang kita kenal pendapat ini datang dari kaum Khawarij, atau yang lebih tenar di zaman kita, di negeri kita dengan HTI atau yang semisalnya Hizbut Tahrir. Mereka memiliki pendapat bahwa yang paling pertama kali harus ditempuh oleh seorang hamba adalah membangun daulah Islamiyah. Artinya perintah dari Allah untuk beribadah tidak akan terlaksana dan tidak akan tegak kecuali adanya daulah Islamiyah, negeri Islam. Makanya mereka berusaha dan berupaya semaksimal mungkin untuk mendirikan daulah. Makanya jarang kita dengar dari mereka mau mengkudeta, mau menggelincirkan, mau menggulingkan kekuasaan pemerintahan yang sah. Karena mereka menganggap bahwasanya negeri sekarang belum dibangun di atas hukum Islam. Makanya tak jarang juga kita dengar bahwasanya sebagian mereka belum sholat
Mereka menganggap bahwasanya sekarang belum ada daulah Islamiyah. Artinya periode dakwah di zaman kita sekarang ini masih pada periode Makkah. Belum ada kota Madinah, belum ada daulah Islamiyah, belum ada sholat jamaah, belum ada masjid. Nah, yang paling pertama mereka harus tempuh adalah daulah Islamiyah dulu. Setelah daulah Islamiyah ada, barulah mereka mau mengamalkan amalan-amalan Islam yang lainnya seperti sholat berjamaah, puasa, dan seterusnya. Sebagian lagi mereka ketika berdakwah yang paling pertama mereka tempuh adalah mengajak orang untuk sholat. Nah, dan ini kita dapati dari firqah tabligh. Yang mereka paling prioritas utamakan adalah sholat. Maka tak jarang kita jumpai mereka ketika berdakwah datang ke rumah-rumah mengajak orang, ayo sholat ke masjid, ayo sholat ke masjid. Seakan-akan agama Islam yang paling pertama dikenal dengan sholat. Padahal kalau menurut rukun Islam, sholat adalah pada urutan kedua. Yang paling pertama adalah mengucap kalimat syahadat. Tapi mereka paling menonjolkan, paling pertama adalah sholat dulu. Nah, sebagai juga mereka berdalil dengan sejarah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya mereka mengambil kesimpulan Nabi SAW pertama kali menerima wahyu ketika beliau menyendiri di Gua Hira. Disitulah pertama kali beliau menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq atau Iqra. Akhirnya orang yang baru masuk Islam, baru mengkaji kajian mereka ajak ayo bertapa. Kemana? Ke tempat yang sepi. Tempat sepi tersebut adalah semacam kuburan wali fulan, bertapa. Nah, jadi mereka menganggap bahwa ini adalah kewajiban pertama kali seorang mengosongkan pikiran dia, datang ke tempat yang sunyi, semisal kuburan, apalagi kuburannya wali fulan, tempatnya keramat. Al-Muhim begitu banyak dari firqah-firqah yang tergelincir, yang menyimpang dari rel Shirathul Mustaqim, mewajibkan hal yang pertama kali, namun ternyata hal tersebut keliru. Nah, kalau bukan apa yang kita sebutkan tadi depan, kalau begitu apa? Apa kewajiban pertama kali yang harus dipenuhi oleh setiap hamba? Kita baca jawaban dari penulis. Faqul, maka katakanlah, ta'allamu tauhidillahi azza wa jalla. Yang paling pertama adalah mempelajari pengesaan Allah azza wa jalla. Belajar tauhid dulu. Nah, mempelajari dulu tentang apa itu tauhid. Tauhid dulu paling pertama kali, sebelum yang lainnya. Sebelum mempelajari sholat, sebelum berpuasa pada bulan Ramadan, sebelum mengeluarkan sedekah, zakat, infak dari kelebihan harta dia, sebelum naik haji ke Baitullahil Haram, paling pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itulah rukun Islam yang pertama. Nah, rukun Islam yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah yang dimaksud dengan tauhid. Kalimat tauhid. Makanya yang non-muslim ketika pertama kali mereka masuk ke dalam agama Islam, berpindah agama ke agama Islam, sebelum mereka menegakkan amalan-amalan Islam dari rukun Islam yang lainnya, sholat, zakat, puasa, haji, paling pertama adalah ucapkan dulu kalimat tauhid, la ilaha illallah. Yang paling pertama kali. Kemudian disebutkan sang penulis, ta'allamu tauhidillah, mempelajari pengesahan Allah. Jadi tauhid dipelajari. Tauhid diilmui. Apa yang dimaksud dengan tauhid? Nanti kita akan dapati. Nah, setelah ini tentang apa itu tauhid, apa pembagian tauhid, apa konsekuensi dari tauhid, bagaimana caranya mengamalkan tauhid, dan seterusnya. Nah, paling pertama adalah tauhid. Yang arti dari tauhid adalah mengesahkan Allah, mentunggalkan Allah, mensatukan Allah dalam peribadatan. Nah, inilah makna dari tayyib sekilas tentang tauhid. Akan datang secara panjang lebar. Yang kita ambil pelajaran dari poin yang ke-6 yang penulis Syekh Yahya ajarkan kepada kita adalah yang paling pertama kali harus diilmui, harus diketahui dengan hukum yang wajib. Artinya kalau tidak diketahui orang tersebut berdosa, yaitu mempelajari tauhidullah. Jadi kita akan bacakan landasan hukum yang dibawakan oleh Syekh Yahya hafizahullah taala. Nah,
Kata beliau, wa dalilu hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, landasan hukumnya adalah hadis Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya. Semoga Allah meridhai keduanya. Kata dia, kata Ibnu Abbas, lamma ba'atha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Mu'adz bin Jabal ila al-Yaman, qala lahu, ini hadisnya, kata Ibnu Abbas, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman. Jadi ini di akhir riwayat hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tepatnya pada tahun ke-9 atau tahun ke-10 Hijriah. Nah, beliau mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman. Dengan tujuan apa? Untuk berdakwah. Dengan tujuan untuk mengumpulkan harta zakat. Dengan tujuan untuk menyebarkan agama Islam. Kemudian Nabi SAW menasihati Mu'adz bin Jabal sebagai da'i di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, memberikan pembelajaran tentang bagaimana caranya berdakwah. Qala lahu, kata Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, innaka taqdumu ala qaumin min ahli alkitab falyakun awwala ma tad'uuhum ila ay yuwahhidu Allah ta'ala. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal yang beliau itu sebagai dai di jalan Allah ke negeri Yaman, sungguh engkau akan mendatangi sekelompok kaum dari ahlul kitab. Dan yang maksud ahli kitab di sini adalah kaum Yahudi dan Nasrani. Kaum Yahudi dan Nasrani. Agama Yahudi dan agama Nasrani. Ketika datang lafaz dari Al-Quran atau lafaz dari hadis menyinggung tentang ahlul kitab, yang diinginkan mereka adalah orang-orang yang pernah diturunkan kepada mereka kitab dari kalangan Bani Israel. Ada umat Yahudi, ada umat Nasrani. Artinya wahai Mu'adz bin Jabal, engkau akan mendatangi sekelompok kaum dari ahlul kitab, memberikan pembelajaran. Falyakun awwala ma tad'uuhum ila ay yuwahhidullaha ta'ala. Kalau begitu jadikanlah yang paling pertama kali engkau dakwahi mereka adalah untuk mereka mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah. Mu'adz bin Jabal sebagai seorang dai diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menempuh metode dakwah, jangan ajari dulu mereka sholat, belum, itu nanti. Jangan ajari dulu mereka mengeluarkan zakat, bagaimana nisabnya, setiap berapa waktu sekali, ukurannya seberapa, bagaimana dengan zakat harta, zakat ternak, zakat pertanian. Belum mempelajari itu. Belum juga mempelajari tentang haji, bagaimana cara haji, talbiyah, mulai dari talbiyah sampai niat, pakaian ihram. Ada tawaf, ada sa'i, menyembelih, mencukur. Sebelum mempelajari itu semua, yang paling pertama adalah ini dia. Kata Nabi SAW, فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَىٰ أَن يُوَحِّدُوا اللَّهَ تَعَالَى. Jadi kan yang paling pertama kali engkau dakwahi mereka adalah agar mereka mentauhidkannya, mengesahkannya. Dan kita ambil pelajaran bahwasanya amalan apapun ketika tidak dibangun di atas tauhidullah, pengesahan Allah, amalan tersebut tidak akan diterima. Pondasi paling pertama adalah tauhid. Tauhid merupakan syarat amalan tersebut diterima atau tidak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum mempelajari amalan-amalan ini yang begitu banyak dan bervariasi, tauhid dulu lebih utama. Karena percuma sholat kemudian tauhidnya tidak beres. Percuma berpuasa menahan lapar dan dahaga kemudian tauhidnya tidak betul. Percuma mengeluarkan harta baik itu dengan cara infak, sedekah dan zakat kalau tauhidnya tidak bagus. Percuma juga naik ke Baitullahil Haram dengan menunaikan ibadah haji. Percuma kalau tauhidnya tidak betul. Pelajari dulu apa yang maksud dengan tauhid. Apa arti kata tauhid, apa pembagian tauhid, konsekuensi dari tauhid, syarat-syarat tauhid seseorang diterima, itu dulu yang paling pertama kali. Karena begitu banyak orang di luar sana mengaku Islam karena tidak sempurna Islam mereka, bisa jadi dari sisi tauhid mereka nggak bagus, nggak betul. Begitu banyak orang yang mengaku Islam dari kaum muslimah tapi tidak pakai cadar, sholat, puasa, zakat, haji, mungkin lebih bagus daripada kita. Tapi karena tidak dibangun di atas tauhid, akhirnya mereka pun menyepelekan yang namanya pembelajaran agama Islam yang lainnya. Begitu banyak orang di luar sana yang mengaku Islam tapi karena lalai dari tauhid, akhirnya terlihat pakaian mereka pun sama dengan pakaian orang kafir, tidak ada bedanya. Pondasinya di sini yakni tauhid. Tauhid dulu sebelum yang lainnya. Tauhid.
Dan makna dari tauhid adalah kalimat la ilaha illallah. Nah, jadi yang paling pertama kali harus diketahui oleh seorang hamba bukan mengetahui tentang mendirikan daulah Islamiyah, bukan. Bukan yang paling pertama harus diketahui oleh seorang hamba adalah menegakkan sholat, bukan itu. Bukan yang paling pertama harus diketahui oleh seorang hamba adalah bersemedi, bertapa di kuburan wali fulan, sebagaimana Nabi SAW melakukan menyendiri di gua Hira sampai datang pada beliau wahyu. Bukan itu. Yang paling pertama adalah tauhid Allah. Kenali dulu siapa yang kita sembah. Kenali dulu siapa yang menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita, mengatur urusan kehidupan kita. Kenali dulu bahwasanya ada zat yang perintahkan kita untuk beribadah dan khidmat kepada Dia. Allah Subhanahu wa taala. Ini dia. Yang paling pertama harus diketahui oleh seorang hamba adalah mempelajari tentang tauhid Allah. Kata beliau sebagai penutup dari poin ini, muttafaqun alaih, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, istilah muttafaqun alaih artinya sebuah istilah yang digunakan oleh ahlul hadis untuk mengistilahkan tentang satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim sekalipun. Yang betul-betul diterima. Nah, wahada lafzul Bukhari, dan hadis ini adalah hadisnya lafaz Imam Bukhari. Lafaz Imam Muslim tidak seperti ini. Kesimpulan dari poin yang keenam dari kitab Al-Mabadir Al-Mufidah fi Tauhid wal Fiqh Al-Aqidah adalah tentang kewajiban yang paling pertama kali harus diketahui oleh seorang hamba adalah tauhid. Tauhid. Dan makna tauhid dari kalimat la ilaha illallah adalah rukun Islam yang pertama di antara 5 rukun Islam. Mengesahkan, mentauhidkan, mentunggalkan Allah dalam beribadah. Kemudian kalau kita menilik lebih jauh tentang hadis di depan kita ini, hendaknya ini juga yang merupakan metode dakwah yang ditempuh oleh seorang dai sunnah, dai di jalan sunnah. Sebelum kita mengajarkan kepada orang lain tentang pembelajaran agama Islam yang begitu banyak pembelajaran agama Islam, banyak hal yang harus kita pelajari, banyak hal yang harus kita ketahui dari agama Islam ini. Berjihad wajib. Nah, membela agama Allah Subhanahu wa taala dengan jiwa, harta, raga, waktu, seluruhnya wajib. Harus juga kita mempelajari tentang bagaimana kita menegakkan sholat yang paling minimnya adalah 5 waktu sehari semalam dengan jumlah 17 rakaat. Ada juga sholat sunnah. Kalau mempelajari tentang sholat saja butuh waktu yang tidak pendek, tidak sedikit. Mulai dari takbiratul ihram sampai ditutup dengan salam, serta gerakan-gerakan sholat di antara kedua hal tersebut. Kemudian penunjang-penunjang lain dari sholat seperti bertoharo atau berwudu, menghilangkan najis, dan seterusnya. Nah, bagaimana pembelajaran yang harus kita pelajari? Namun yang paling pertama kali sebelum kita mempelajari hal-hal tersebut, paling pertama adalah tauhid dulu. Tauhid dulu kita pelajari. Kalau kita ajarkan kepada mereka tauhid, kalau kita tempuh metode dakwah para nabi kepada tauhid, akan sangat mudah bagi mereka untuk diajari pembelajaran Islam yang lainnya. Karena mereka tahu bagaimana tauhid adalah hak Allah yang harus dipenuhi. Tauhid tidak akan terlaksana kecuali dengan menuntut ilmu. Akhirnya mereka jadi semangat untuk menuntut ilmu. Namun terkadang sebagian orang yang sudah masuk dalam lingkaran tauhid atau sunnah, kemudian ketika terjadi fitnah, malah dia orang yang paling pertama keluar dari tauhid, keluar dari sunnah. Diistilahkan sebagian mereka dengan futur. Bisa jadi karena tauhid mereka tidak beres, fondasi agama mereka tidak beres. Karena fondasi paling pertama adalah ini dia tauhid. Kalau tauhidnya bagus, yang lainnya akan bagus. Karena tauhid ibaratnya adalah asas dalam satu bangunan, fondasinya. Kemudian Islam dibangun di atas fondasi tersebut. Di sana ada sholat yang merupakan tiang daripada agama. Di sana ada pelengkap lain dari bangunan tersebut seperti puasa, mengeluarkan zakat, haji. Pada terakhir jadilah rumah bangunan Islam yang kata Nabi SAW, buniyal Islam ala khamsin, hadis Ibnu Umar. Agama Islam dibangun di atas 5 perkara. Agama Islam dibangun seperti satu bangunan di atas 5 perkara tersebut. Paling pertama pondasinya mulai dari kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian disusul dengan pembuatan tiang-tiangnya. As-salatu imaduddin. Salat adalah tiangnya, tonggaknya agama. Disusul dengan kelengkapan rumah yang lainnya mulai dari
tembok, dinding, pintu, jendela, atap. Kesempurnaannya ada tanda. Nah, puasa, zakat, haji, dan seterusnya. Baik, ini poin yang pertama yang kita ambil pada pertemuan kita di sore hari ini. Kita akan lanjut pada poin berikutnya. Nah, tauhid akan disinggung nanti lagi pada beberapa poin setelah ini tentang tauhid. Bahwa tauhid merupakan dakwah para nabi seluruhnya. Mereka bersepakat di atas satu asas, satu pondasi agama yang datang dari Allah ini tauhid. Meskipun rukun Islam yang lainnya seperti puasa, sholat, zakat, haji ada pada agama-agama terdahulu, namun dengan pelaksanaan dan tata cara yang berbeda-beda. Namun seluruhnya sepakat dalam hal tauhid. Agama yang dibawa oleh nabi siapapun, rasul manapun, ketika itu datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak berselisih dalam satu hal ini, yakni tauhid. Nah, kita akan ambil poin yang ke-7, lanjutan dari poin yang ke-6 di atas. Kata Syekh Yahya hafizahullahu taala, as-sabi'u, yang ke-7. Fa idza qila laka, apabila dikatakan kepada engkau, apabila ditanyakan kepada engkau, ma ma'na la ilaha illallah, apa arti kandungan kalimat la ilaha illallah? Beliau anjurkan kepada kita untuk mengetahui tentang makna la ilaha illallah, karena ini merupakan perintah dari Allah agar la ilaha illallah bukan cuma sekadar diucapkan dengan lisan, namun juga perlu diketahui tentang kandungan arti dan makna yang terkandung dalam kalimat la ilaha illallah tersebut. Nah, karena tidak dalilnya bahwasanya mengetahui dan mengilmui la ilaha illallah adalah wajib. Sebagian orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dalam sehari mungkin sekitar ribuan kali, bahkan jutaan kali. Orang sufi kalau berpikir tentang kalimat la ilaha illallah, minder kita melihat zikir mereka dengan zikir kita. Terkadang dari pagi hari sampai menjelang siang mereka terus berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampai kalau mereka capek hanya mengucapkan illallah, illallah, illallah. Bahkan terakhir lagi kalau terlalu capek mereka hanya mengucapkan hu. Tapi terkadang kalau kita cermati bahwasanya apakah mereka memahami kalimat la ilaha illallah sesuai dengan apa yang Allah inginkan? Tidak. Oleh karena itu, meskipun mengucapkan kalimat la ilaha illallah dalam sehari ribuan kali, puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan jutaan kali, tidak akan bermanfaat kecuali dengan mengilmui, mengetahui tentang wawasan arti kandungan dari kalimat la ilaha illallah tersebut. Makanya penting untuk mengetahui tentang la ilaha illallah. Nah, kita baca apa yang bermaksud tentang makna la ilaha illallah, apa yang dimaksud dengan kalimat la ilaha illallah. Faqul, maka katakanlah, maknaha la ma'buda bihaqqin illallah. Nah, arti dari kalimat la ilaha illallah dipahami baik-baik, barakallahu fikum jami'an. Sebelum kita lanjutkan, perhatikan di sini. Kajian yang kita kaji adalah materi tauhid dan akidah. Yang mana kedua materi ini adalah materi yang vital, prinsip. Artinya, materi tauhid dan akidah tidak boleh jahil padanya. Tidak boleh tidak tahu, harus tahu. Dengan materi inilah kita masuk dalam lingkaran keimanan, kita masuk dalam lingkaran keislaman. Kalau tidak, karena tidak ada akidah, tidak ada tauhid, seseorang tersebut bisa dihukumi dengan kafir. Makanya materi tauhid, materi akidah harus dipahami dengan sebaik-baik pemahaman. Jangan tidak paham, bisa jadi kafir. Jangan gagal paham, bisa jadi mubtadi'. Nah, ini sekedar mukaddimah dalam mempelajari tentang tauhid dan akidah, bahwa dua materi ini adalah dua materi yang vital. Tidak boleh tidak tahu, tidak boleh tidak paham. Harus tahu, harus paham, dan tidak boleh gagal paham. Nah, makanya arti kandungan dari kalimat la ilaha illallah yang juga merupakan kunci seseorang itu dikatakan muwahhid, pelaku tauhid, atau mukmin yang mengamalkan keimanan, adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Ini apa yang tepat? Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Kalau kita ditanya, kalau kita menerangkan kepada orang tentang apa makna kalimat la ilaha illallah, kita terangkan makna la ilaha illallah yang tepat adalah la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah.
Perhatikan, ada sebagian orang yang mengartikan kalimat la ilaha illallah, mereka mengatakan tidak ada sesembahan selain Allah. Jadi masih kurang. Masih kurang. Kalau mereka mengatakan tidak ada sesembahan selain Allah, dijumpai di sana ada sesembahan yang lain. Ada orang yang menyembah benda mati, ada orang yang menyembah bebatuan pepohonan, ada sebagian orang yang menyembah binatang, ada sebagian mereka menyembah makhluk di kalangan manusia. Seperti orang soleh di kalangan kepala Nabi, mereka sembah. Orang soleh dari penghuni kuburan wali fulan dan wali Allah juga mereka sembah. Makanya mengartikan la ilaha illallah dengan tidak ada sesembahan selain Allah, terbukti ada sesembahan selain Allah yang disembah. Makanya tingkat sesembahan tersebut, seandainya pun mereka disembah, tapi tidak dengan haknya, bukan hak mereka disembah, karena mereka juga diciptakan. Makna yang paling lurus tentang kalimat la ilaha illallah adalah tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Kalau ada makhluk yang disembah selain Allah, berarti sesembahan tersebut tidak hak. Bukan haknya dia disembah. Merampas hak Allah. Jadi kita ulangi sekali lagi, berulang-ulang bahwasanya makna kalimat la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Seandainya pun ada selain Allah yang disembah, bukan haknya dia untuk disembah, karena dia juga adalah diwajibkan untuk menyembah Allah. Nah, ini dia. Ini antara makna la ilaha illallah yang keliru ketika mereka mengartikan tidak ada sembahan selain Allah, masih kurang. Sebagian lagi mereka mengartikan tentang la ilaha illallah, la hukma illallah, tidak ada hukum selain hukum Allah, dan ini adalah yang digembar-gemborkan oleh kaum Khawarij. Tidak ada hukum selain hukum Allah. Nanti mereka yang menetapkan bahwa kita berhukum dengan hukum Allah, selain hukum Allah tidak boleh. Nah, ini maknanya betul, tapi kurang tepat dalam mengartikan la ilaha illallah. Karena tauhid bukan cuma hukum. Tauhid bukan cuma hukum Allah. Tauhid adalah penempatan hati. Tauhid adalah beribadah seluruhnya. Nah, seorang orang mengartikan dengan ini dia. La ilaha illallah, la hukma illallah. Tidak ada hukum selain hukum Allah. Akhirnya mereka hanya fokus pada permasalahan hukum Allah. Tidak fokus kepada yang lainnya. Sebagian lagi mereka mengartikan tentang la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, dan ini pun keliru. Fatal. Tidak ada Tuhan selain Allah. Yang mereka inginkan dari lafaz Tuhan, pernah kita singgung di awal pembahasan bahwasanya lafaz Tuhan bukan asma'ullahil husna. Bukan nama-nama Allah yang bagus. Karena asma'ullahil husna atau nama-nama Allah yang bagus harus terpenuhi padanya 3 kriteria. Pertama, bahasa Al-Quran. Kedua, bahasa hadis. Dan yang ketiga adalah bahasa Arab. Dan Tuhan bukan termasuk bahasa Arab. Makna Tuhan di situ juga adalah nama sembahan. Sama halnya ketika kita mengartikan dengan la ma'buda illallah. Yang tepat adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Nah, kita akan baca dalilnya. Atau sebelum kita baca dalilnya, kita akan sebutkan dulu bahwasanya dari kalimat la ilaha illallah memiliki 2 rukun. Yang mana 2 rukun tersebut tidak bisa dipisah satu sama yang lainnya. Harus terdapat dalam memahami dan mengamalkan la ilaha illallah. Jangan pernah pisah dari 2 rukun ini. Apa itu? Yang pertama adalah rukun penafian atau peniadaan. Rukun yang kedua adalah rukun penetapan atau rukun pengisbatan. Nah, dalam kalimat la ilaha illallah terdapat 2 rukun, yang mana 2 rukun ini tidak bisa dipisah satu sama yang lainnya. Rukun penetapan dan rukun penafian. Dari kalimat la ilaha illallah kalau kita baca, hanya terdapat 4 kata yang terbagi dalam 2 rukun. Rukun yang pertama adalah penafian, peniadaan dari kalimat la ilaha, tidak ada sesembahan. Kita nafikan seluruh sembahan tanpa terkecuali satu pun. Kita hilangkan dari dalam kepala kita, pikiran kita, benak kita. Jangan kita tetapkan la ilaha, tidak ada sembahan. Baik yang benda hidup ataupun benda mati, baik dari kalangan bebatuan, pepohonan ataupun orang-orang soleh sekalipun, tidak ada yang disembah. Sama sekali. Dari manusia, dari jin, dari malaikat tidak ada. Nah, dari makhluk yang mati, benda mati ataupun benda hidup, kita nafikan seluruhnya, tidak ada yang disembah. Kemudian datang rukun yang kedua, penetapan. Illallah, hanya Allah yang disembah satu-satunya, tidak ada sekutu baginya. Inilah makna kalimat la ilaha illallah yang tepat, mengartikan dengan 2 rukun sekaligus.
Rukun yang pertama penafian, seluruh sesembahan kita singkirkan, kita hilangkan. Dari benak kita, dari pikiran kita, dari akal kita, hilangkan. Tidak ada disembah sama sekali. La ilaha, tidak ada sesembahan. Nah, bisa mengeluarkan seluruh sembahan, baik itu benda hidup, benda mati, bebatuan, pepohonan. Nah, berupa binatang, manusia, jin, seluruhnya. Tidak ada. Kemudian rukun yang kedua yang tidak bisa dipisah adalah illallah, yang disembah hanya Allah satu-satunya, tidak ada sekutu baginya. Secara bahasa inilah makna dari la ilaha illallah. Jadi kalau sholat hanya karena disuruh oleh atasan, hanya karena disuruh oleh orang tua, berarti kita beribadah kepada orang tua atau beribadah kepada atasan. Karena mana sholat secara tauhid adalah kita sholat karena mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sholat termasuk ibadah. Tapi pemahaman bahwa saya sholat ketika disuruh oleh atasan, bahwa kita sholat kalau tidak ada atasan kita tidak sholat. Atau sholat hanya ketika disuruh oleh orang tua, ketika orang tua tidak suruh kita tidak sholat, namanya tidak mentauhidkan Allah. Nah, demikian juga berpuasa, ketika kebanyakan orang berpuasa, kita pun ikut puasa, ketika mereka tidak berpuasa, kita pun tidak berpuasa. Jadi kita beribadah hanya kepada orang, bukan kepada Allah. Itu menjadi kalimat la ilaha illallah. Nah, landasan hukumnya ada dua beliau bawakan. Pertama dari surat Muhammad, yang kedua surat Al-Hajj. Wa dalilu qaulullah ta'ala, semua adalah perkataan Allah Ta'ala. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Ketahuilah la ilaha illallah. Ini dalil paling kuat mengajarkan kepada kita bahwasanya la ilaha illallah dipelajari, karena Allah menganjurkan, bahkan perintah kepada kita fa'lam, ya artinya ketahuilah, ya ilmuilah, pelajarilah, kenalilah wawasan tentang la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Kita diperintahkan oleh Allah untuk mengetahui. Nah, ketika datang perintah dari Allah dan ketika datang perintah dari Rasulnya, hukumnya adalah wajib. Yang berikutnya wa qauluhu dzalika bi anna Allah huwal haq. Surat Muhammad. Yang demikian itu karena Allah, dia adalah sang al-haq. Allah adalah al-haq. Apa yang Allah ucapkan adalah al-haq. Agama yang Allah turunkan dari sisi dia adalah agama al-haq. Nabi SAW mengucapkan kata-kata hak. Allah adalah hak, kata Allah Subhanahu wa ta'ala dari ayat ini. Dzalika bi anna Allah huwal haq. Nah, kemudian Allah mengucapkan al-haq, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wallahu yaqulul haqqa. Nah, wa huwa yahdis sabil. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Dan seterusnya dalil dari yang menunjukkan bahwasanya Allah adalah al-haq, makanya boleh memberikan nama kepada anak kita dengan Abdul Haq. Karena al-haq adalah Allah yang benar. Nah, yang paling benar, yang maha benar. Kemudian makna yang berikutnya juga adalah bahwasanya apa yang Allah Subhanahu wa taala ucapkan adalah al-haq, kata Allah Subhanahu wa taala, wallahu yaqulul haqqa wa huwa yahdis sabil. Nah, dialah yang mengucapkan al-haq dan dialah yang memiliki ke jalan yang lurus. Demikian juga agama yang Allah utus, Allah turunkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah agama al-haq. Kata Allah Subhanahu wa taala, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah yang telah mengutus rasulnya dengan petunjuk dan agama al-haq. Agama Islam, agama yang Allah turunkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah agama yang hak. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapan yang beliau ucapkan adalah ucapan yang al-haq, yang benar, yang tidak ada salahnya, tidak ada kelirunya, tergelincirnya. Dalam sebuah hadis dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu dalam Sahih, Abdullah bin Amr bin As dahulunya dia adalah seorang yang rajin menulis. Segala sesuatu yang dia dengar keluar dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa ucapan, berupa perkataan, dia tulis seluruhnya. Kemudian Abdullah bin Amr bin As dikritik oleh sebagian orang, terkhususnya dari para pembesar kaum Quraisy. Dia dikritik, dia ditegur, jangan engkau menulis. Alasan mereka bahwasanya terkadang Nabi SAW adalah manusia biasa marah. Akhirnya dia karena emosi memuncak, amarah, beliau mengucapkan kata-kata kufur. Atau maksud kami, beliau mengucapkan kata-kata yang bukan kata Allah Subhanahu wa taala. Terkadang beliau marah. Nah, terkadang beliau marah, akhirnya mengucapkan perkataan pribadi beliau. Makanya dilarang oleh sebagian orang, maksud kami dilarang oleh orang-orang Quraisy untuk menulis seluruh ucapan yang keluar dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Amr bin As akhirnya mentaati ucapan tersebut.
Dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan apa yang dikritik oleh sebagian orang, "Ya Rasulullah, tadinya aku menulis apa yang keluar dari lisan engkau, baik itu berupa Al-Qur'an ataupun hadis." Namun sebagian orang mengkritik bahwasanya Nabi SAW terkadang beliau marah, manusia biasa. Apa yang beliau ucapkan ketika beliau marah, nah jangan kau tulis. Akhirnya Nabi SAW memberikan pelajaran kepada orang-orang yang mengkritik tadi. Kata Nabi SAW, "Wallahi ma yakhruju min hada illa al-haq." Demi Allah, sambil menunjuk ke mulut beliau, tidaklah keluar dari mulut ini kecuali itu adalah al-haq. Jadi al-haq adalah Allah, al-haq adalah ucapan Allah, al-haq adalah agama Allah, al-haq adalah Rasulullah SAW, agama adalah al-haq adalah apa yang beliau ucapkan. Nah, dari ucapan beliau SAW. Sekali lagi sebelum kita akhiri dari pembahasan kita pada sore hari yang berbarokah ini tentang makna kalimat la ilaha illallah, yang paling tepat adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Jangan lupa. Nah, tambahkan yang paling berhak. Tidak ada sesembahan yang paling berhak disembah kecuali Allah, karena ada sesembahan selain Allah, namun mereka disembah bukan dengan haknya. Nah, bukan dengan haknya. Wallahu ta'ala alam bishawab. Nah, ini yang sempat kita ambil pada pertemuan kita di sore hari yang berbarokah ini dari 2 poin. Poin yang ke-6 tentang tauhid, poin yang ke-7 tentang makna la ilaha illallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.